Halo, selamat pagi sahabat Kemlu yang berada dimanapun di dunia. Ketemu lagi dengan kami dari KJRI Chicago. Perkenalkan, saya Vira. Dan saat ini kita akan melakukan podcast One Day with the Expert. Dan kali ini kita akan bicara dengan dua mahasiswa kita yang luar biasa yang sudah bersedia untuk hadir hari ini, yaitu Kakak Harun dan Kakak Mince. Halo. Hai, terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Such a pleasure to be here. Jadi mungkin supaya kita lebih enak kali ya, kita mungkin bisa kenalan dulu sedikit. Jadi mungkin bisa diceritakan nama, mungkin asal daerahnya dari mana. Kalau mau cerita soal keluarga, sanak saudara, anak bungsu atau anak sulung, mungkin hobi atau mungkin ada memori masa kecil yang ingin diceritakan. Mungkin bisa dari Mas Harun dulu. Ya, oke. Terima kasih banget dari KJRI Chicago atas undangannya. Perkenalkan, aku Harun Ardiansyah, biasa dipanggil Harun. Asal lahirnya sih di Jombang, Jawa Timur, tapi besar di Surabaya, dari TK sampai SMP ke Surabaya. Nah, highlight perjalanan itu sih sebenarnya makin lama itu makin ke barat. Oh. Jadi aku dari Surabaya sampai SMP, terus habis itu SMA ke Malang, ya selatan sih hitungannya. Ya yang apalah agak ke barat dikit. Terus habis itu dari Malang S1 ke UGM ke Jogja, S1 Teknik Nuklir UGM lulus tahun 2018. Terus habis itu gap year setahun, balik ke Surabaya bentar, habis itu pergi makin ke barat yang paling jauh ke Michigan, ke University of Michigan untuk lanjut S2. Dan ya sekarang lagi lanjut S3 ke barat lagi ke Champaign ke Illinois, lanjut S3 di bidang nuklir, dan risetku dari S1, S2, S3 selalu sama, nuclear reactor physics. Artinya itu intinya adalah ngedesain reaktor nuklir supaya gimana caranya bisa ada teknologi terbaru yang bisa makin aman untuk dipakai gitu. Gitu. Mungkin itu dulu. Ya, oke. Kita akan ngobrol nanti lebih banyak soal nuklir dengan Mas Harun. Dan sekarang the floor I'll be given to Kak Mince. Silakan Kakak. Halo. Terima kasih KJRI Chicago sudah diundang. Jadi nama saya Mince Misikbo, biasanya dipanggil Mince. Terus saya berasal dari Intan Jaya, salah satu kabupaten di Papua di Indonesia. Jadi saya anak keempat dari 7 bersaudara, banyak. Iya. Literally anak tengah ini. Iya. Iya, terus saya dulunya pas umur 4 tahun atau 5 tahun sudah pergi dari keluarga, jadi tinggalnya di boarding school untuk sekolah ya. Jadi di TK namanya TK Cendrawasih. Itu kayak yayasan sekolah yayasan. Jadi di situ TK-nya 2 tahun. Terus lanjut lagi ke Nabire, jadi pergi ke kota Nabire, terus SD-nya, SMP-nya di situ. Terus saya sudah SMP di Nabire, terus dapat beasiswa, puji Tuhannya dapat beasiswa, lanjut SMA-nya ke New Zealand. Jadi pas SMA-nya di New Zealand, di sekitar 3 tahun, terus lanjut kuliahnya datang ke Amerika. Sekarang lagi sekolahnya di St. Louis University, jurusan penerbangan. Terus ambil minornya di education. Iya. That is totally awesome. Dan itu mungkin apa ya? Mungkin kalau misalnya orang, misalnya kita nih ada dede SMA nih yang mungkin sama mempertimbangkan jurusan, mungkin mereka tidak memikirkan nuklir atau menjadi pilot gitu untuk penerbangan. Kalau misalnya boleh tahu, kenapa sih memilih jurusan tersebut gitu? Maksudnya how gitu? Kita gimana tiba-tiba kayak gitu? Nah, kalau dari aku sih, kenapa aku memilih teknik nuklir, sebenarnya itu bermula dari ketidaksengajaan yang kemudian diseriusin ya. Jadi ketika aku lulus SMA 2014, waktu semester terakhir itu, aku kan di SMA-nya di Malang kan, itu boarding school juga sebenarnya, dan kita itu tight banget seangkatan 150 orang, saking dekatnya sampai kayak kita tuh seangkatan kayak deal gitu. Ayo guys, semua jurusan impian kita tulis di papan di belakang kelas kita masing-masing gitu. Jadi kita tahu, oh ini aku mau masuk ke FTMD ITB, aku mau masuk ke perminyakan ITB, aku mau masuk ke sosiologi UI dan lain sebagainya gitu-gitu kan.
di satu sisi itu menunjukkan deket banget, di sisi lain aku bisa ngeliat pesaingku siapa. Ya, nah waktu itu tujuan pertama itu bukan teknik nuklir UGM, tujuan pertama itu FTMD ITB. Aku mau masuk ke Dirgantara juga sebenarnya, tapi lebih ke teknik Dirgantaranya gitu, aerospace engineering-nya. Cuman aku ngelihat gitu kan, ada beberapa temenku yang juga kenapa aku ke aerospace engineering pinginnya, karena memang aku suka matematika dan fisika. Aku ada guruku matematika dan fisika waktu itu inspiring banget, sehingga aku ngerasa kayak ini menarik sih, dan kayaknya aerospace itu adalah yang fisika banget gitu loh. Jadi kayak aku mau masuk ke situ, tapi ngelihat pesaing juga ternyata waduh ini lumayan banyak temanku yang daftar ke sana. Dan waktu itu aku nggak tahu ini apakah rumor yang benar atau enggak ya, tapi ketika masuk ke SNMPTN undangan waktu itu namanya, yang pakai nilai rapot doang gitu masuk kampusnya, itu kalau misalnya satu sekolahmu itu banyak banget orang yang menuju ke satu jurusan yang sama, chance kamu untuk keterima itu makin kecil gitu. Nah, makanya aku nggak tahu itu apakah mitos atau fakta, tapi aku benar-benar percaya banget waktu itu dengan itu gitu. Akhirnya ya udah ngelihat fakta itu, dan aku ngerasa ya udahlah ya, aku ngalah aja lah, kemana gitu kayak yang nggak ada orang gitu. Terus tiba-tiba ada seniorku yang mereka tuh kayak bikin event, kayak balik lagi ke sekolah, kayak presentasi tentang kampus mereka dan sebagainya gitu-gitu. Terus kayak mereka ngasih tahu, oh ini loh, di UGM ada satu jurusan unik banget namanya teknik nuklir. Cuman ada satu di Indonesia, S1 teknik nuklir. Di satu Indonesia, bahkan di ITB itu nggak ada S1 teknik nuklir. Oh, menarik nih. Terus nggak ada yang daftar pula ke sana. Ya udahlah, aku daftar itu sebagai pilihan pertama. Keterima. Ya, jadi ya udah itu kan, keterima, alhamdulillah keterima waktu itu, masuk 2014. Terus juga sama ngerasa kayak semester pertama itu kacau banget sih, kayak gimana rasanya semester pertama dapat satu nilai E gitu loh. Itu sebenarnya awalnya itu sakit banget sih. Cuman kok bisa sih kalau boleh tahu itu ketinggalan ujian atau waktu itu aku memang time managementku lagi buruk aja waktu itu. Waktu itu kan memang aku ya saking excitednya gitu kan, karena di keluarga besar kan nggak banyak yang kuliah S1, jadi kayak aku excited banget nge-explore Jogja dan sebagainya, jadi kayak ketinggalan di beberapa mata kuliah, bukan ketinggalan di satu mata kuliah itu, terus habis itu kayak fail banget ketika di ujiannya, makanya kayak ya udahlah ya. Tapi kemudian coba itu tahun pertama udah shocking banget, tapi kemudian aku di semester kedua dan semester ketiganya kayak nemu gitu passionku, bahwa ini nih kayaknya yang bisa aku bikin kayak stay di bidang nuklir, dan aku bahkan nggak mau cari kerjaan di bidang lain selain nuklir. Waktu itu aku terinspirasi banget ketika aku itu nama mata kuliahnya namanya Matematika Teknik 1, dan itu intinya itu adalah persamaan diferensial. Jadi kayak jadi itu tuh analogi itu, persamaan diferensial itu adalah satu persamaan yang kayak dengan satu persamaan itu kamu bisa menggambar objek apapun perilakunya gitu. Jadi misal kalau misalnya kita pakai mungkin yang di bidangnya thermal hidrolik, kita bisa pakai persamaan Navier-Stokes gitu. Oh, itu bisa menggambarkan bagaimana air mengalir gitu. Itu kelihatan semua fenomenanya ada di situ. Dan aku amazed banget dengan itu gitu, bahwa dengan satu persamaan kita bisa menggambarkan satu perilaku zat gitu loh, dan itu menarik banget. Terus kemudian aku stay di teknik nuklir, terus ngerasa kayak ya udahlah jadi researcher aja, ya udah langsung S2 S3 tanpa ada transisi untuk kerja sekalipun. Itu sih kalau dari aku kenapa teknik nuklir. Wow, that sounds so cool. Kalau Kak Mince gimana? Kalau saya jadi mau jadi pilot itu bukan cita-cita dari kecil. Cuma pas kelas 6 SD itu saya kan dari Nabire ke Intan itu juga kan harus kayak pakai pesawat gitu, jadi tidak ada jalan darat, susah gitu. Jadi iya susah sekali. Jadi pas satu kali, karena itu dari sejak pas SD itu kan sudah tidak pernah pergi ke kampung gitu, ke hometown. Jadi pas satu kali pergi itu pakai pesawat, pas naik pesawat begini, saya lihat ke pilotnya, cuma pilotnya hanya duduk santai saja gitu. Tidak buat apa-apa, tapi kenapa pesawatnya terbang gitu. Jadi dari situ jadi kepikiran, kayaknya ini interesting. Jadi saya mungkin kayaknya mau cita-cita jadi pilot. Dari situ sudah, jadi pas SMP gitu sudah kepikiran mau jadi pilot begitu. Tapi kayak
oh itu kayak impossible begitu karena kan expensive juga, terus bagaimana susah sekali begitu kayak penerbangan gitu. Tapi sisi lain tuh kayak berpikir kayak kayak di Papua itu transportasinya sangat susah begitu, kayak dari satu kota ke kota lain itu sangat susah, mungkin hanya kayak udara gitu. Makanya tuh kayak berpikir, kayaknya saya mau membantu orang-orang begini begitu. Terus lihat kayak experience dari kayak saya punya bapak sendiri begitu dengan keluarga. Mereka kan kalau mau travel dari kampung saya ke dia punya kabupatennya harus jalan kaki begitu. Baru jalannya tuh kayak gunung-gunung begitu, baru jauh sekali. Makanya kayak kasihan sekali gitu. Jadi kepikiran kayaknya saya harus jadi pilot begitu supaya membantu orang-orang begitu toh. Terus pas 2018 kemarin tuh pas selesai SMA sempat pulang ke Papua dulu. Jadi pas pulang ke Papua itu mama suruh ke kampung. Jadi saya travelnya kayak dari Nabire harus naik pesawat lagi ke kampung itu kayak mahal banget, itu kayak 2 juta begitu, 2.500.000 gitu. Terus habis dari situ itu masih harus jalan kayak 2 hari lagi gitu, jalan kaki ke kampung saya gitu. Jadi cuma bapak dengan adik-adik yang datang jemput aja. Jadi pas pulang ke kampung gitu kayak 2 hari saya sudah tidak sanggup jalan kayak my God, iya itu susah sekali. Jadi harus jalan kayak 2 hari. Jadi kepikiran kayak, bagaimana kalau ini saya hanya jalan 2 hari baru kayak bagaimana dengan kayak saya punya bapak terus keluarga yang selalu jalan kayak mungkin setiap hari gitu jalan kaki, terus kayak ada mama-mama di Papua yang harus jalan kayak 1 hari hanya untuk jualan begitu, harus jalan kayak 1 hari full balik lagi gitu. Jadi kayak ada beban di hati, kayak bukan beban juga kayak saya harus membantu mereka begitu, jadi untuk transportasi. Jadi itu membuat saya kayak lebih bertekad begitu untuk jadi pilot begitu. Jadi ya semoga ke depannya bisa jadi pilot untuk membantu saya punya keluarga dan orang-orang. Saya jadi terharu dengernya itu sangat menyentuh gitu. Berarti kalau misalnya kami itu kalau misalnya boleh saya simpulkan dikit, berarti dari melihat kebutuhan yang ada, terus juga kayak hasrat ingin membantu kayak gitu, dan akhirnya memilih untuk belajar menjadi pilot ya. Iya, benar. Wah, itu luar biasa itu. Terus kalau tadi kan Mas Harun udah sempat cerita ya kalau misalnya perjalanan itu ya mungkin tidak mulus ya gitu, karena tadi kan semester 1 tiba-tiba wah gitu kan dapet shock gitu kan. Kira-kira ada lagi nggak sih, maksudnya selama perjalanan itu ada mungkin kejadian yang mungkin kayak ini kenapa ya why did I do this to myself, kenapa saya milih ini, apa mungkin karena soal yang terlalu susah gitu, atau misalnya percobaan dan nggak kayak beda terus hasilnya, atau gimana, itu pernah nggak ada kayak nemu something that's so frustrating pada saat pursue karir ini? Oh, tentu Mbak, itu pasti ada sih. Utamanya waktu aku baru masuk ke Michigan ya, waktu aku S2 di tahun 2019 itu semester pertama kali studi di luar negeri, belum tahu apa-apa. Yes, aku untung sih karena udah ada senior yang ada di Michigan waktu itu, jadi bisa diajak ngobrol. Tapi ya, in the end gitu kan pasti akan ada suatu momen di mana kayak kenapa kok aku nggak bisa kayak Mas itu ya, kenapa aku nggak bisa kayak Mbak itu ya gitu. Pasti ada imposter syndrome aja, selalu ada kayak gitu, dan itu selalu ada kayak hampir di semua kelas yang aku ikuti gitu loh. Jadi kayak aku bikin riset, aku punya ide ini, tapi terus mungkin aku mikir lagi, ini apa ide ini menarik ya, ini apa nggak semua orang mikirin hal yang sama gitu. Dan selalu itu pasti ada sih. Yang paling parah itu adalah waktu ketika S2 itu sih, tahun pertama kayak masih belum tahu kulturnya seperti apa, baru pertama kali di Amerika, terus kayak harus settling in dengan semuanya, kayak semua metode baru dan sebagainya. Sebenarnya dari sisi kuliah sendiri nggak terlalu, ya I would say like sebenarnya apa yang sudah aku pelajari di S1 itu mirip dengan apa yang aku pelajari S2 dan S3 bahkan. Cuman memang jauh lebih dalam aja, dan itu yang tingkat depth-nya itu yang bikin aku kayak shock gitu loh. Oh, ternyata berarti yang ku pelajari dulu selama S1 itu apa gitu. Ada perasaan kayak gitu. Iya. Imposter syndrome sih selalu itu. Iya.
Apalagi kan mungkin buat yang nggak terlalu aware sama perbedaan sistem pendidikan di Indonesia sama di AS ya. Kan Mm-mm. kalau misalnya di Indonesia tuh mungkin kita lebih banyak teori dan menghafalkan ya. Sementara kan kalau misalnya di AS ini kan kita pertama bahan bacaan bisa sampai beratus-ratus per minggu. Terus habis itu kita juga kan harus bisa menganalisis dan parafrase dan footnotes. How to Iya. make the correct footnotes itu inget banget tuh. Mm. Jadi pasti kebayang cuma aku ke Kaminca dulu. Menurut kalau Kaminca ada nggak kayak selama perjalanan itu yang kayak make you question why did I do this to myself gitu? Pasti ada ya, selalu karena kayaknya ini susah sekali. Terus kayak awalnya kan ini kan penerbangan mungkin susah sekali menurut saya begitu personally. Terus language barrier juga English kan, jadi kita harus belajar tuh bukan hanya kayak terbang atau praktis ini, tapi English juga. Terus kan di aviation itu dia punya term-term kan banyak beda-beda gitu, jadi harus belajar ini lagi new term, terus susah. Terus pas satu kali begini awal-awal saya terbang mungkin yang kelima kali begitu, terus saya berpikir kayaknya saya salah ambil jurusan, jadi there's a lot of pressure begitu, a lot of pressure on me. Jadi kayak saya kayaknya salah ambil jurusan, saya kayaknya harus ganti jurusan gitu. Ini susah sekali gitu, pas terbang gitu kayak takut gitu, takut dijudge, takut salah bicara, nanti instrukturnya bicara gimana gitu. Tapi bisa mengerti, cuma kayak takut dijudge atau takut asking question gitu. Terus there's a lot of pressure, jadi kayaknya salah ambil jurusan deh. Tapi akhirnya kayak mau menyerah gitu, kayaknya saya ganti jurusan saja gitu. Tapi kembali lagi kayak berpikir kembali ke keluarga gitu. Kayaknya saya sekolah ini bukan untuk saya punya diri sendiri gitu. Jadi pikir orang kayak keluarga, terus orang-orang di saya punya kampung, terus jadinya kayak saya harus maju tetapi gitu, kayak jadi motivasi untuk tetap berjuang gitu. Terus kayak ada di mana kayak pernah juga kayak tes begitu, stage check, biasanya kan kita kayak ada mock oral, terus exam, written exam, terus ada juga praktis, jadi praktikal. Jadi ada saat dimana kayak praktikal tuh susah gitu, kayak saya pernah gagal gitu, kayak gagal lagi gitu. Tapi ya kan masih ada kesempatan kedua, ketiga, jadi kayak saya punya teman-teman tuh kayak bilang, ayo kamu bisa begitu, pasti ada kedua, kesempatan ketiga. Biasanya tuh yang selalu membantu kayak kakak Yohanes kan sudah lebih senior gitu, sudah pernah alami itu, jadi dia kayak tidak apa-apa, masih ada kesempatan kedua, kamu pasti bisa. Jadi selalu memotivasi diri gitu untuk tetap maju begitu. Iya. Jadi tadi kayak ada language barrier, ada juga ada perbedaan sistem pendidikan, juga mungkin ada kayak tadi kan Mas Harun udah bilang imposter syndrome. Mungkin buat yang nggak terlalu paham, imposter syndrome itu pada saat mungkin kita masuk ke lingkungan baru dan mungkin kita tuh masuk ke lingkungan baru yang semuanya hebat-hebat gitu. Jadi kita merasa we don't belong there. Exactly. Jadi kayak what am I doing here gitu? I'm not supposed to mingle with all these great people. Padahal mungkin, tapi lucunya itu saya ngerasa imposter syndrome itu mungkin justru dimiliki oleh orang-orang yang hebat, karena kan katanya seperti ilmu padi kan, makin berisi makin menunuk gitu. Karena pada saat you know a lot, kayak tahu banget banyak banget yang sebenarnya saya belum ketahui gitu. Tapi kalau if you don't know a lot to begin with gitu, kamu ngerasa kayak saya udah tahu semua yang ada di dunia ini. Kayak gitu. Jadi mungkin in a good way, maksudnya imposter syndrome itu in a good way means you know gitu, that there are so many things that orang tuh harus tahu gitu di dunia ini. Ya, hopefully kayak gitu sih Mbak. Aku pengen ini nih karena aku balik ya ke Kaminca dulu nih. Kalau buat orang nih yang mungkin belum pernah ngalamin culture shock, ada nggak satu kata atau satu frase yang bisa Kak Minca atau Kak Harun bilang gitu, kalau orang mau nanya apa sih itu culture shock itu? Bisa nggak? Kalau menurut saya culture shock itu kayak gimana ya? Kayak datang ke environment yang baru yang beda sekali dengan apa yang saya used to begitu. Jadi itu pastinya kayak apa sih ini? Kenapa itu beda dengan apa yang biasa saya lakukan begitu? Beda sekali begitu. Jadinya kan kayak ada reaksinya pasti beda-beda begitu, reaksinya culture shock begitu. Jadi kayak ada kayak
kenapa mereka lakukan hal yang beda dengan yang pernah saya lakukan. Jadi harus adaptasi lagi, harus bagaimana adaptasi ke lingkungan yang baru lagi, gitu yang kayak itu yang menurut saya culture shock begitu. Kalau Karen gimana? Iya, kalau dari aku sih entah kenapa yang aku pikirkan ketika ada culture shock yang aku pikirkan adalah being a minority sih. Oke. Ya karena iya, I have to be honest gitu kan, kayak aku di Indonesia itu triple majority kan. Aku berasal dari Jawa, aku tinggal di Jawa gitu kan, dan aku juga bisa bahasa Jawa gitu kan. Dan aku laki-laki pula gitu kan. Jadi itu udah triple majority banget, dan berada di sini, berada di Amerika kayak kadang menjadi satu-satunya orang Asia di grup risetku gitu kan. Menjadi apa itu namanya? Ya hal-hal yang seperti itu tuh yang apa ya, bikin kayak semua hal yang aku ketahui itu harus ku unlearn dulu gitu loh. Unlearn terus habis itu relearn bahasa baru gitu. Tapi I took it in a good way gitu loh. Maksudnya kayak culture shock ini kan bisa berapa kayak bisa ada dua reaksi kan kalau menurutku. Biasa kayak reaksinya kayak, "Hah? Kok kayak gitu?" Atau kayak, "Wow, bisa ya kayak gitu ya," kayak gitu kan. Dan aku berharap aku bisa reaksi yang kayak kedua gitu, kayak reaksinya kagum gitu, dan aku bisa unlearn dan relearn satu budaya baru yang kemudian nanti ketika aku pulang aku berharap bisa aku customize lagi, aku sesuaikan lagi dengan budaya yang udah aku ketahui dari Indonesia gitu. Jadi combining two cultures in the good cultures in the good way, itu menurutku itu satu hal yang bisa kita ambil dari culture shock kayak gitu sih. Itu menurut aku itu poin yang penting sekali sih gitu, karena mungkin kita sebagai aku juga karena kan aku juga aku juga bisa dibilang kayak I'm part of the majority as well kan gitu. Jadi bisa dibilang hidup di Indonesia itu buat kita berdua tuh sangat nyaman ya gitu. Pas kita sampai ke sini banyak yang kaget gitu. Mungkin kalau Kakak Minje, tentu saja sudah mungkin pengalaman kita mungkin sedikit berbeda ya. Cuma aku bisa ngebayangin sih gitu gimana tadi yang kata Mas Harun bilang tuh itu it's a very important point. Oke. Jadi sekarang kita lanjut nih. Mau Kak Minje dulu atau Kak Harun dulu? Ayo. Siapa duluan? Manut hostnya. Ladies first ya kalau kayak gitu. Kayak untuk Kak Minje nih, kan aku tuh ngebayangin ini kalau misalnya rasanya tuh kan aviation itu mungkin masih male dominated field ya kayak gitu, terutama kalau saya terbang gitu pasti kan waktu saya this is your captain itu I think mungkin 99 out of 100 tuh pasti cowok gitu yang ngomong kan gitu. Dan bukan cuma, dan bahkan first officer pun laki-laki gitu. Jadi kan maksudnya kalau cabin crew pasti biasanya yang perempuan kan pramugari tuh. Jadi boleh cerita nggak gitu gimana pengalamannya Kak Minci sebagai seorang perempuan gitu di male dominated field gitu, maksudnya tantangannya kah, atau misalnya ada, atau mungkin waktu pergaulannya maksudnya kayak ini abis kelas gitu mau hangout tapi ternyata semua cowok kayak gitu, atau gimana kira-kira, ada yang bisa diceritakan nggak? Iya, jadi kalau menurut saya tuh apalagi kalau orang biasa bilang kalau memang penerbangan tuh banyak sekali hanya laki-laki begitu, male ya, and females like there's not many female. Jadi kalau di sekolah saya juga tidak banyak perempuan ya, jadi yang ambil jurusan penerbangan itu cuma sekitar 3 atau 4 perempuan begitu yang di angkatan saya begitu, terus semuanya laki-laki. Jadi tapi kayak saya rasa kayak sendiri begitu, kayak tidak banyak perempuan. Jadi biasanya kan kalau bicara kayak mau share experience itu mungkin saya lebih nyaman dengan perempuan karena kita perempuan gitu misalnya. Jadi kayak rasa tersendiri begitu. Tapi bagusnya di kampus saya itu kan kita bukan hanya kayak training flight begitu. Jadi ada kelas-kelas di mana itu kayak mix begitu. Jadi banyak sekali teman-teman perempuan juga begitu. Jadi hanya terbang saja yang jamnya beda gitu, flight blocknya, jadwalnya beda. Jadi pergi ke airport juga tidak ketemu banyak orang, cuma beberapa saja gitu. Jadi tapi itu yang membuat saya kayak it inspire me. Jadi inspire saya untuk kayak tetap maju, terus banyak perempuan-perempuan juga yang kayak di kelas-kelas saya yang lain, misalnya kayak kita ambil jurusan like fisika atau
mungkin related to ini jet transportation, course-course yang ada di kelas itu kan semuanya kayak ada mix gitu. Terus yang membuat saya kayak tetap fokus doing this because saya kayak ada mindset begitu kalau misalnya we all human, kita semua manusia, right? There's no difference. Jadi mau dia laki-laki, perempuan, kita semua pasti bisa lakukan hal yang sama gitu. We have the same right, we can do all the same thing. Jadi itu mindset itu yang buat saya kayak, kalau dia bisa lakukan itu, saya juga bisa gitu. Jadi kita harus kayak ada mindset gitu kayak, there's no difference. Jadi termasuk juga kayak di jurusannya, kalau misalnya saya punya teman laki-laki bisa lakukan ini, saya juga pasti bisa gitu. Jadi mindset itu yang buat saya kayak, I don't feel like I'm alone, or like biasanya saya tidak rasa kayak mereka selalu orang bicara kayak feel ini untuk laki-laki, tapi saya tidak rasa itu karena bagusnya juga di sini tuh kayak di sini di kampusnya itu tidak membuat perbedaan gitu kayak laki-laki ini perempuan ini, jadi itu yang membuat saya kayak normal saja begitu jalan hisapnya ini pelajaran education gitu. Jadi kayak ada mindset untuk selalu buat tidak membeda-bedakan begitu. Emang mindset itu penting banget sih gitu. Katanya kalian kan ke first step itu in the mind dulu kan gitu. Kalau mainnya udah set, wah kita bisa lah gitu. Apapun bisa diterabas gitu kan. Benar. Kalau ini nih, kalau Kak Harun nih, mungkin orang Indonesia nih kalau dengar nuklir kayak nuklir, kayak gitu kan, kayak masih ada stigma gitu kan yang negatif gitu, yang kalau misalnya nuklir itu mungkin berbahaya atau tidak stabil gitu. Kalau Mas Harun apa nih kalau misalnya ditanya kayak kan nuklir berbahaya gitu, menurut Mas Harun gimana nih cara rebuttal ya? Well, pertama kita harus lihat dari sejarah dulu bahwa nuklir itu pertama kali dikenalkan sebagai bom. Itu beda seperti kayak mobil gitu. Mobil pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk membantu manusia gitu. Listrik pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk membantu manusia gitu. Sedangkan nuklir itu adalah alat yang digunakan untuk memusnahkan manusia, memusnahkan 2 kota gitu. Itu pertama kali perkenalan nuklir di seluruh dunia gitu. Jadi wajar kalau misalnya stigma itu masih terus menempel. Namun yang sangat disesalkan itu sebenarnya adalah semenjak dari adanya bom itu di tahun 1945 itu, perkembangan nuklir utamanya dari Amerika ya. Salah satu alasan kenapa aku pergi ke Amerika untuk belajar nuklir adalah di sini itu leading-nya bom atom itu dibikin di sini. Semua teknologi itu ada di sini. Makanya aku ngerasa tepat banget kalau aku belajar di Amerika tentang nuklir gitu. Nah, aku bisa tahu juga sejarahnya bahwa di Amerika itu bahkan semenjak dari bom itu kegunaan nuklir itu baik semua. Bahkan sempat mencapai puncaknya pada tahun 1970-80-an kayak semua kayaknya kalau nggak salah sekitar 20% dari listrik yang ada di Amerika waktu itu berasal dari nuklir gitu. Tapi sekarang cuma 10% doang. 10% dari listrik yang dihasilkan di seluruh Amerika itu berasal dari nuklir gitu kan. Which is it's a good number gitu. Tapi again tentang misinformasi itu masih selalu ada dan sebagainya, dan misinformasi itu selalu berkaitan dengan Chernobyl, tentang Fukushima, tentang limbah. Jadi kayak talking points yang selalu aku terima kalau misalnya aku lagi mengkampanyekan nuklir gitu kayak. Ya sebenarnya kita punya jawaban untuk semuanya dari sisi teknis ya. Again, I'm an engineer so I know how things work. Tapi masalahnya kan kita berhadapan dengan masyarakat umum yang kadang kurang perlu di-educate dengan cara yang berbeda gitu. Nah, makanya itu juga aku sebagai engineer juga perlu belajar bahwa ini loh. Oke, mungkin kita punya di masa lalu itu ada Chernobyl, tapi Chernobyl itu udah teknologi yang usang, nggak ada di seluruh dunia yang memakai teknologi itu lagi. Fukushima itu apa lagi? Fukushima itu sebenarnya kayak dibangun di tahun 70-an, jadi dia pakai teknologi lama, teknologi baru nggak akan ada yang kayak bisa kayak Fukushima gitu. Itu juga gitu, dan tentang limbah juga. Tentang limbah itu kayak dari awal Indonesia punya reaktor nuklir di tahun 1965 kalau nggak salah di Bandung, sampai sekarang limbahnya itu ada di Serpong semua selama 50 tahun lebih itu, dan nggak ada masalah apa-apa di Serpong itu. Jadi itu juga yang perlu kita highlight. Jadi itu sih beberapa poin-poin. Tapi yang paling penting menurutku adalah bagaimana aku personally sebagai seorang engineer
belajar caranya berkomunikasi kepada masyarakat umum gitu, karena memang kelemahan kita sebagai seorang engineer adalah kita sangat bagus untuk di depan mesin, tapi tidak pernah bagus di depan manusia. Jadi mengkomunikasikan sains itu adalah topik yang aku dearly banget, aku deket banget, aku berusaha belajar juga gitu. Itu sih yang menurutku penting. Gitu. Banyaknya misinformasi yang perlu diluruskan oleh para engineer dan para advokat nuklir. Gitu. Oke. Jadi basically karena sekarang tuh kalau misalnya dilihat dari kacamata engineer kayak teknologi zaman dulu dan sekarang itu lompatannya udah luar biasa ya Mas ya. Kayak Betul. dari safety, dari penanganannya mungkin bahkan dari fusinya lebih efisien. Iya, kayak gitu. pembangkitan listriknya lebih efisien gitu-gitu. Tapi sebenarnya saya ini penasaran aja sih kalau misalnya biar aman. Bagaimana sih menyimpan limbah nuklir yang aman itu? Kalau menyimpan limbah nuklir yang lama simply dibuat compact dalam satu tabung pipa, terus habis itu ya udah taruh aja itu di luar. It will not do harm gitu sebenarnya. Soalnya ada mekanismenya. Jadi bahan bakar sisa. Kalau misalnya kita bicara tentang limbah radioaktif dari sisa bahan bakar nuklir ya. Sisa bahan nuklir kalau misalnya emang itu dia udah nggak kepake lagi, dia itu akan diambil dari reaktor nuklir terus ditaruh di satu kolam pool storage istilahnya, dan dia akan dibiarkan di situ selama 5 tahun. Tujuannya satu, biar dia itu dingin, soalnya ya namanya baru dari reaktor nuklir kan pasti akan dia panas banget kan, jadi didinginin dulu. Yang kedua, supaya zat-zat radioaktif yang dia bisa meluruh secara cepat itu bisa langsung hilang gitu loh. Jadi kan itu konsep-konsep peluruhan juga yang perlu juga aku tekankan gitu, bahwa limbah radioaktif itu punya waktu untuk meluruh gitu, dan kalau misalnya udah dia meluruh signifikan, dia udah nggak ada dampak lagi terhadap manusia gitu. Terus kalau misalnya masih ada udah selesai 5 tahun itu, ya udah di bahan bakarnya itu kita compactin jadi satu, berapa itu compactin, ada alatnya gitu, terus udah taruh di canister namanya dry cask istilahnya itu. Jadi kayak semacam tabung canister gitu, kita taruh, kita kasih beton tebalnya berapa, terus ya udah taruh aja di luar, itu nggak pernah masalah. Dan praktek-praktek itu yang sudah sering dilakukan gitu di di Amerika, bahkan masih ada gitu. Mungkin yang aku bisa highlight sekarang itu adalah di Illinois sendiri, di state of Illinois ada 2 PLTN yang sekarang itu lagi kasus, ada Byron dan ada Dresden. Dan itu sistemnya sama, mereka tuh naruh limbah bahan bakar mereka itu literally di sebelah reaktornya gitu, dan itu nggak pernah ada masalah gitu sih. Dan kita juga perlu berpikir tentang volume itu, tentang densitas daya. Jadi berapa banyak daya yang dihasilkan dari satu massa tertentu gitu kan. Mungkin ini udah populer di masyarakat ya, bahwa 1 gram pelet uranium itu setara dengan 1 ton batu bara. Dan itu benar gitu loh. Jadi kita dari situ aja kita bisa melihat gitu loh, seberapa kecil sebenarnya dari sisi volume ya. Dari sisi volume dibandingkan relatif terhadap batu bara misalnya, seberapa kecil limbah yang dihasilkan oleh nuklir gitu. Dan itu yang menurutku perlu ditekankan lagi terus dan terus supaya kayak orang jadi teryakinkan bahwa sebenarnya nuklir itu dari sisi limbah kita sudah tahu cara menanganinya gitu. Kayak gitu. Itu sih yang aku juga lagi perjuangkan sekarang untuk advokasikan juga gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi maksudnya jadi nuklir itu memang punya, mungkin buat orang yang tidak mengerti itu memang agak mengerikan. Tapi sebenarnya dengan potensi yang dimiliki nuklir, dan terus saja karena kita terus berusaha menemukan cara mengolah yang lebih baik, betul. Potensinya tuh luar biasa dan it's worth the risk. Iya, exactly. Dan bukankah semua teknologi itu sama kayak gitu semua gitu? Bukankah semua teknologi itu punya risk dan punya benefit gitu kan? Tinggal kita hitung aja seberapa besar risknya dan seberapa banyak benefitnya. Dan kalau misalnya let's be fair, kalau misalnya emang risknya lebih banyak ya udah jangan dipakai. Tapi faktanya sekarang Perancis, mungkin aku bisa highlight, Perancis itu kenapa dia listriknya murah dan limbah dan emisi karbonnya rendah, karena 70% listriknya berasal dari nuklir gitu loh.
dan bukankah itu adalah manfaat yang kita cari-cari gitu di tengah kita sekarang lagi krisis iklim, terus harga semuanya mahal, gas prices naik gitu kan di Eropa kemarin sempat itu. Bukankah itu yang kita cari? Menurutku itu worth the risk gitu loh. Me personally think it worth the risk gitu loh. Gitu. Aku sebenarnya masih banyak mau ditanya, tapi kita stop dulu. Kita switch dulu. Mas Harun boleh bernafas dulu sebentar. Jadi gini nih, kan maksudnya tadi kan Mas Harun udah ngomong nih soal aspirasi tentang tentang bidangnya, kayak udah mulai kedengeran nih kira-kira mau kemana sih gitu masa depan aspirasinya. Kalau misalnya Kaminci kira-kira selama belajar gitu, itu ada nggak sih kayak di sistem penerbangan atau mungkin misalnya kayak di sistem pembelajaran yang mungkin Kaminci pikir harusnya tuh nggak kayak gini gitu, you should done it the other way gitu. Ada nggak sih kira-kira yang mungkin Kaminci pengen perbaiki di sistem aviasi Indonesia? Kalau menurut saya tuh harusnya tuh ada more kesempatan begitu untuk opportunity untuk orang-orang ya yang kayak misalnya contoh kayak kita kalau selesai sekolah gitu, menurut ya dari pandangan saya gitu, kalau kita selesai kuliah finish gitu, mungkin ada lowongan kerja yang bisa di-provide untuk orang-orang yang misalnya pilot-pilot yang baru graduate begitu. Jadi kayak provide feel untuk orang kerja gitu. Misalnya contoh kalau misalnya tidak bisa langsung menuju ke airline-nya untuk like air transportation, mungkin provide untuk like instructor begitu, instructor, ya job instructor. Jadi di sini dari yang saya lihat tuh ada beberapa graduate yang just graduate Mei kemarin yang saya tahu mereka langsung apply ke sekolah. Jadi mereka langsung bisa kerja begitu di airport yang kami ini belajar gitu. Jadi mereka langsung di-provide opportunity untuk kerja begitu. Tapi makanya menurut saya tuh di Indonesia mungkin lebih kayak provide lowongan kerja begitu untuk new graduate. Biasanya kan kadang agak lumayan susah ya kalau untuk new graduate. Jadi banyak juga yang kayak ada kakak-kakak juga yang selesai sekolah begitu balik ke Indonesia karena tidak ada lowongan pekerjaan, makanya kayak misalnya mungkin lakukan hal yang mereka mungkin tidak ambil jurusan, misalnya ambil penerbangan tapi balik ke Indonesia karena tidak ada lowongan pekerjaan, jadi kerja yang lain atau tidak nganggur begitu. Itu kan jadinya kan sayang gitu. Jadi ya sayang gitu. Jadi mungkin di-provide lowongan kerja gitu, terus mungkin equal opportunity untuk perempuan laki-laki gitu. Mungkin the same gitu. Kadang kalau menurut saya tuh di Indonesia mungkin kayak requirement-nya banyak sekali ya, tidak tahu, tapi kayak mungkin requirement-nya kayak perempuan pilotnya harus mungkin tingginya begini atau tidak harus begini begitu, kesehatannya begini. Memang kesehatan penting, tapi kalau di sini waktu datang kan pertamanya awal saya pikir kayak kamu ada yang pernah bilang kayaknya susah begitu, apalagi kan tingginya tidak tinggi banget gitu. Jadi emang ada persyaratan tinggi ya? Maksudnya harus iya. Kayak sekolah-sekolah mungkin kayak di Indonesia sekolah penerbangan gitu harus perempuannya tingginya gini gitu. Kayak jadinya kan kayak orang yang mau ambil jurusan itu susah begitu, tapi pas ke sini puji Tuhannya tuh kayak saya langsung bisa masuk begitu, tes kesehatan saja gitu. Jadi kayak mungkin lebih kayak widely begitu kasih persyaratannya tuh mungkin. Yang penting kan kita pasti bisa gitu. Jadi kayak yang penting belajar begitu. Jadi ya menurut saya itu opportunity, terus kasih opportunity untuk perempuan laki-laki the same. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau tadi saya pikirannya kalau di Indonesia sekarang ini udah banyak program internship nggak sih untuk pilot yang baru lulus? Jadi maksudnya kayak mengumpulkan pengalaman gitu? Iya, kayaknya kemungkinan ada, tapi kayak biasanya kadang susah gitu kalau yang dari misalnya kita graduate dari luar negeri baru ke Indonesia, karena sistemnya kan beda. Kalau di Amerika kita pakai FAA, terus di Indonesia beda lagi, terus harus kayak misalnya saya kalau graduate dari sini ke Indonesia harus mungkin kayak 6 bulan pelatihan lagi begitu, terus harus ambil course-nya gini lagi. Makanya itu agak ini. Jadi mungkin kayak ada transition, kayak opportunity to transition yang lebih kayak smooth begitu, lebih gimana ya. Iya, jadi jadi kalau sistem pilot itu belum ada standarisasi ya? Saya pikir tuh awalnya kayak
oh mau belajar di manapun kayak udah ada standarisasi, jadi kayak bisa pindah kontinen, pindah negara tuh dengan lebih mudah begitu. Eh, Kalau itu prosesnya menurut saya agak susah gitu yang saya tahu ya, kurang tahu, tapi yang agak ini dari pengalaman yang kakak-kakak yang kayak ada kakak-kakak yang ambil jurusan penerbangan juga dari sini terus balik ke Indonesia, itu tidak agak susah begitu untuk dapat pekerjaannya begitu langsung transisinya. Jadi mereka bilang tuh harus ke Indonesia, harus ambil ini lagi kayak 6 bulan pelatihan lagi karena beda sistemnya begitu, harus kayak urus gimana karena di sini FA terus balik ke Indonesia beda sistemnya, jadi harus transisinya agak susah gitu. Oke, tapi dari tadi tuh lo kalau yang perhatiin kayak Kakak Minci ini tuh bener-bener kita apa ya, pejuang emansipasi gitu. It's all about this, it's about equality kayak gitu ya. Iya. Oke, makasih. Sekarang kita balik lagi nih ke Mas Harun nih. Tadi kan kita udah ngomongin tentang gimana kalau misalnya nuklir itu potensinya besar dan juga dia limbahnya dikit dan bahkan dan kita mencontoh Prancis gitu yang memang emisi lebih sedikit. Indonesia kan saat ini tuh sedang kita kalau nggak salah sudah menandatangani perjanjian by 2040 atau 2030 pokoknya kita harus menurunkan emisi ke sekian persen. Betul. Ya kita harus menurunkan emisi kan gitu. Jadi menurut dan maksudnya kita lihat lah ya, maksudnya kayak kondisi di Indonesia kita paling gampang lihat Jakarta deh kayak gitu kan, lihat yang kalau gitu parkir langsung muat mobil kayak apa motor kayak gitu kan. Jadi menurut Mas nuklir ini bisa jadi salah satu jawaban ya, maksudnya should Indonesia go nuklir? I think so, ya definitely, dan itu harusnya udah dilakukan ketika pertama kali usulan PLTN itu ada. Jadi mungkin aku masih cerita dikit tentang apa itu sejarah nuklir di Indonesia tuh. Usulan untuk membangun PLTN itu udah ada dari tahun 80-an. Ketika waktu itu Pak Habibie mulai mengirim mengirim beasiswa ke beberapa peneliti-peneliti yang ada di Batan untuk belajar nuklir di Eropa, utamanya di Eropa Timur gitu kan, dan ada di bagian Eropa Barat. Balik rencana itu gagal karena krisis moneter. 90-an. Selesai, gagal. Padahal tempatnya udah ada di Muria di Jawa Tengah, semuanya udah clear gitu. Terus habis itu ketika mulai masuk 2000-an, 2007 muncul lagi ide. Ayo kita bikin PLTN. Tempatnya di mana? Di Muria di Jawa Tengah. Tetap tempat yang sama. Ternyata masyarakat yang anti nuklir itu mulai memberikan suara dan kayak mereka nggak setuju banget sampai ada demonstrasi dan sebagainya membuat kayak akhirnya pemerintah mengambil jarak gitu. Terus kemudian gagal. Effort kedua gagal. Effort ketiga bikin reaktor yang skala kecil ditaruh di Serpong aja di internal tempatnya Batan gitu, di riset gitu tahun 2019. Ternyata desainnya masih terlalu mahal jadi scrap in. Nggak bisa. Itu udah 3 kali kita bikin effort bikin PLTN tapi semuanya gagal. Menurutku itu adalah sebuah ironi karena engineer kita adalah engineer yang bisa dibilang engineer ahli itu di bukan hanya di sekitar region Asia tapi di seluruh dunia gitu. Banyak negara-negara itu yang bikin berlatih tentang kayak belajar nuklir itu dari negara kita. Misal Bangladesh. Bangladesh itu engineer Bangladesh itu untuk belajar PLTN, mereka itu datang ke Bandung untuk belajar di reaktor kita yang ada di Bandung. Lalu kemudian di tahun kalau nggak salah tahun ini mereka Bangladesh deal dengan Korea untuk bangun PLTN. Dan itu akan commissioning di tahun kalau nggak salah sekitar 2026 atau 2027 gitu. Which is irony gitu karena mereka belajar dari kita. Tapi mereka yang duluan gitu. Malaysia juga sama. Malaysia tuh belajar engineer belajar dari kita. ASEAN lah. ASEAN tuh basically kalau misalnya mereka butuh belajar nuklir, mereka pasti belajarnya ke kita, ke Indonesia. Dan tarik lagi tentang tentang emisi karbon dan sebagainya, COP26 yang udah mulai berjalan besok harusnya itu juga menurutku penting bagi Indonesia untuk mulai go nuklir ya, karena nggak ada jalan lain menurutku. Kalau misalnya kita nggak go nuklir sekarang ya kapan lagi gitu. Target Indonesia itu kan kalau nggak salah 2050 itu turun 1,5 derajat dari yang ada sekarang, dan 2060 itu nggak ada coal sama sekali kan, seingatku itu nggak pakai coal sama sekali. Nah kemudian tarik mundur deh, kita 2050 mencapai elektrik yang no carbon emission gitu.
Itu tuh butuh berapa gigawatt elektrik gitu yang perlu dihasilkan gitu. Itu bisa dihasilkan dengan puluhan PLTN gitu loh. Kalau misalnya kita harus menghilangkan si batu baranya gitu. Nah, kalau misalnya padahal kita tahu pembangunan PLTN itu standarnya untuk yang sekarang ya, itu sekitar 5-6 tahun dari awal pertama kali direncanakan sampai jadi hidungnya gitu. 5-6 tahun itu teknologi yang baru tuh. Uni Emirat Arab bisa lebih cepat kalau nggak salah tuh karena Karena ya Uni itu Emirat Emirat Arab ya. karena Uni Emirat Arab sih. Ya. Nah, kita tarik mundur kalau misalnya kita bisa setahun kayak bikin say 5 PLTN gitu. Kita butuh at least 15-20 tahun untuk mencapai target listrik yang kita mau tanpa adanya batu bara gitu. Jadi kalau misalnya targetnya 2050, sekarang itu harusnya mulai bangun kita. Iya, betul. Jadi menurutku penting bagi Indonesia untuk go nuklir, dan ini juga yang aku dan beberapa para ilmuwan di bidang nuklir, para engineer muda, profesional muda di bidang nuklir juga mulai menyuarakan gitu kayak kita perlu untuk bilang ke pemerintah ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting untuk masa depan Indonesia gitu. Itu sih Mbak. Iya, oke, silakan terus. Ya, itu jadi menurutku ini juga sih yang menjadi poin di mana aku dan beberapa teman-temanku yang engineer muda di bidang nuklir juga sedang berusaha untuk bilang ke pemerintah di Jakarta, DPR juga bahwa Indonesia perlu bersikap yang lebih tegas gitu terhadap nuklir itu. Soalnya sikapnya sampai sekarang adalah PLTN itu adalah opsi terakhir. Itu kata-kata dari kebijakan energi nasional di tahun 2014, itu udah kebijakan pemerintah tuh. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Ada sih di PLN bilang 2040 mau bikin PLTN itu ada di rancangan umum pembangkitan tenaga listrik mereka, rencana mereka di tahun 2040. Which is like mau 2040 bangun berarti itu 2050 baru ada tuh sekitaran tuh. Baru mulai ada listriknya, baru mulai dirasain tuh. Itu udah telat banget menurutku. Kita perlu bangun secepat mungkin dari sekarang sih. Maksudnya sekarang Indonesia dan itu bukan cuma di Indonesia ya gitu. Aku lihat juga kayak mobil listrik itu dengan baterai litiumnya itu kan lagi sangat digalakan ya. Kalau baterai litium itu maksudnya dia tidak sama dengan nuklir kan? Maksudnya? Beda. Memang reaksi di dalamnya itu intinya ada reaksi nuklir itu adalah yang didefinisikan sebagai reaksi nuklir adalah reaksi yang berkaitan dengan inti atom. Dan aku sejujurnya kurang memahami kalau yang di litium itu seperti apa. Tapi itu nggak termasuk kategori nuklir sih setauku, karena itu interaksinya itu pakai ion litiumnya itu. Jadi itu bukan termasuk nuklir. Tapi again, kalau misalnya emang pemerintah mau menggalakkan mobil listriknya mau dapat dari mana? Betul. Kalau listriknya mau dapat dari batu bara ya sama aja dong. Iya, itu kayak gali lubang gitu tutup lubang nggak sih? Makanya itu kayak ya harusnya diubah di hulunya, di pembangkitan listriknya, bukan kayak di proses penggunaannya. Kalau misalnya penggunaannya pakai energi listrik ya oke, fine. Tapi kalau misalnya sumber listriknya dari batu bara juga ya sama aja bohong gitu kalau menurutku. Iya, betul. Oke, wow. Tuh, kayak kita di sini baru 45 menit, tapi kayak 50 menit, tapi kayak ilmu yang didapat udah banyak banget nih kayak. Oke, mungkin aku mau balik lagi nih ke Kakak Mince nih, dan mungkin Kak Karen juga. Kan sekarang itu kan masih sama-sama sedang belajar ya, maksudnya kita belajar dan untuk menjadi expert dalam bidangnya gitu. Aku boleh tanya nggak kira-kira ke mungkin ke Harun dulu deh, sama Mas Harun dulu. Kalau misalnya sudah nanti begitu udah lulus menjadi pakar di bidangnya dan insya Allah mendapatkan kesempatan strategis gitu, what kind of vision that you have for Indonesia? Kayak your ideal vision of Indonesia gitu dalam pandangan Mas Harun tuh seperti apa sih? Maksudnya misalnya nih kayak saya pengen Indonesia tuh punya 20 PLTN, atau misalnya Indonesia itu misalnya menjadi kayak menjadi what kind of leader di dalam nuklir, atau misalnya dengan potensi apa yang kita punya kayak gitu. Kira-kira what kind of vision that you have for Indonesia? Yeah, definitely I want Indonesia to be a leader karena dari sisi populasi aja kita populasi terbesar keempat. Ini
ini adalah running joke yang sejujurnya ini juga sangat sangat tidak mengenakan ya, bahwa aku denger joke itu kalau di teman-temanku itu kayak Indonesia is the biggest unknown in the world. It's apa ya, kayak itu menyakitkan banget loh untuk sebagai orang Indonesia ketika mendengar itu gitu, kayak Indonesia tuh itu gede banget, literally span-nya itu dari California sampai ke New Hampshire, tapi kayak jarang orang yang tahu, taunya cuma Bali doang. Dan aku ngerasa itu nggak bagus gitu loh. Makanya aku ngerasa aku sekarang sebagai seorang mahasiswa di Indonesia, aku menyadari aku punya peran sebagai kayak ya duta besar kecil-kecilan lah. Duta besar kecil-kecilan. Ya, duta besar kecil-kecilan lah. Kalau misalnya orang tanya tentang Indonesia dan sebagainya, aku perlu untuk bisa menjawab itu. Dan kalau misalnya tanya tentang kondisi Indonesia gitu, aku ngerasa punya tanggung jawab untuk itu. Tapi di sisi lain aku ngerasa bahwa apa ya, Indonesia perlu step up the game gitu loh. Dan aku juga pingin banget berkontribusi di situ gitu. Makanya kan aku berusaha sebisa mungkin dengan apa yang aku punya sekarang, dengan ilmu dan yang aku punya, dengan segala akses yang aku punya sekarang. Kalau misalnya ada keinginan untuk berkolaborasi gitu, misalnya kayak aku beberapa kali kayak berkolaborasi dengan peneliti-peneliti Indonesia gitu, sama beberapa sama dosen-dosenku yang di Indonesia gitu. Kalau misalnya emang mau kolaborasi bareng ya aku sangat 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 senang banget kalau misalnya itu mau melakukan itu, karena itu kontribusiku yang bisa kulakukan sekarang gitu. Tapi di masa yang akan datang aku berharap sih bisa balik ke Indonesia. Aku visiku itu kayak kalau di bidang nuklir tentu aku pingin kayak Indonesia bikin PLTN sebanyak-banyaknya biar aku juga bisa kerja di bidangku juga gitu. Jadi kayak aku nggak harus menyimpang ke bidang lain gitu kan. Jadi aku berharap itu juga, tapi di sisi lain intinya aku ingin Indonesia menjadi leader, the prosperous leader of the world gitu loh. Ya mungkin dari sisi ekonomi mungkin nggak jadi yang nomor satu karena aku rasa akan susah, tapi at least we are in the top 5 gitu. Karena dari populasi kita juga udah top 5 gitu loh. Jadi we have no reason to excuse gitu loh, menurutku. Oke. Kalau Kak Mince gimana nih? Visi Kalau Indonesia untuk Kak Mince? Ya, kalau saya harapannya kalau ke depannya tuh semoga transportationnya tuh lebih diratakan begitu. Jadi sampai bisa jangkau bisa akses desa-desa yang mungkin susah transportasinya begitu. Terus lebih kayak ada safety sistemnya tuh lebih mungkin diperbaiki atau begitu. Jadi tidak banyak transportasi pesawat yang jatuh atau tidak kecelakaan gitu. Jadi lebih fokus begitu. Kalau misalnya kan di sini kan lebih kayak FAA itu tegas sekali begitu. Jadi transportasi ini tuh harus begini-begini. Tapi kalau di Indonesia tuh masih agak susah begitu. Jadi hopefully kayak kedepannya tuh safety-nya tuh lebih bagus lagi. Terus lebih banyak opportunity lah untuk ini orang-orang yang ingin kerja di bidang ini begitu. Terus atau tidak di Indonesia kayak ada bagian-bagian kayak generasi muda bisa kerja di bidangnya masing-masing untuk membangun Indonesia kayak lebih baik gitu. Oke. Apa kalau misalnya kalau sekarang kalau boleh tahu nih ada nggak mungkin project yang lagi dikerjain yang apa you know your pet project yang maybe you wanna share dengan teman-teman sahabat Kemlu saat ini? Mas Harun? Ya, kalau dari aku sekarang sih lagi ngebangun Indonesia itu setauku ya belum punya think tank di bidang energi nuklir. Yang dia tugasnya untuk mendiseminasikan nuklir, melakukan riset tentang energi nuklir yang spesifik terhadap energi nuklir. Mungkin think tank energi udah banyak ya, mungkin kita bisa sebut beberapa nama gitu. Tapi di bidang nuklir sendiri nggak ada, kita cuma punya lembaga penelitian itu Batan. Dan aku ngerasa, dan ini juga yang ingin aku lakukan sekarang. Aku lagi bangun dengan 3 orang seniorku, dan kita kerjanya remote, this is the good things of pandemics, kayak kita bisa collaborate even though kita jauh banget gitu. Aku dan satu seniorku postdoc di Oregon sekarang, ada satu seniorku yang sekarang di Korea dan satu lagi di Jepang. Kita kayak berempat kolaborasi kayak bikin rintisan untuk think tank di bidang nuklir namanya Silabesi Initiative. Intinya itu
Kenapa namanya Siwa Besi? Karena Siwa Besi itu adalah nama dari reaktor yang ada di Serpong, reaktor GA Siwa Besi. Tujuannya itu yaitu untuk mendiseminasikan energi nuklir, mengadvokasikan energi nuklir, dan melakukan riset dan inovasi di bidang nuklir. Intinya itu sih. Dan aku lagi dan 3 sinergi itu lagi ngebangun itu. Kita harap bisa launching segera, dan ya kita tunggu deh arahnya kemana. Soalnya ya. Itu sounds really interesting. Tentu saja kami akan menanti dengan semangat itu tuh kayak pilot project-nya Mas Harun. Kalau Kak Mince gimana? Kira-kira ada nggak pilot project yang saat ini sedang dikerjakan dan you maybe want to share with the world? Kalau project itu belum ada atau kepikiran karena masih kayak fokus ke study gitu. Tapi sekarang itu kayak kita semakin kayak ada saya dan ada beberapa kakak-kakak yang kita kayak bicara ke pemerintah begitu, especially like Papuan government, untuk kayak kalau kita lulus dari sini apakah ada kesempatan lowongan kerja yang bisa dibuka begitu di Papua yang kita bisa kerja atau bantu terus. Dan juga semoga kalau nanti lulus begitu dari S1, jadi sekarang lagi ambil undergrad, jadi hopefully bisa ada banyak orang yang kayak misalnya adik-adik saya yang di Papua yang bisa lihat terus mengikuti jejak gitu, misalnya kayak kakak ini bisa mungkin berjuang begini, kita pasti bisa juga begitu, jadi termotivasi untuk mereka bisa maju lagi untuk belajar di bidangnya masing-masing begitu. Jadi ya, even though there's might be a lot of challenges, but kita bisa pasti bisa, jadi hopefully people bisa. Oke. Ini mungkin my last question. Maksudnya ini kan kita masih mepet-mepet Sumpah Pemuda nih gitu kan gitu, dan kita kayak ada nggak sih kayak pesan yang ingin disampaikan? Let's say ada orang yang bilang saya tuh ingin mengikuti jejak Kak Mince nih, entah menjadi pilot atau misalnya ikut minyak Mas Harun menjadi ahli nuklir, atau simply saya pengen keluar dari zona nyaman saya dan memilih sesuatu yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahui gitu. Kira-kira ada nggak pesan inspirasi atau motivasi yang ingin disampaikan? Kak Mince duluan deh. Kalau pesannya mungkin kayak gini, nothing is impossible, nothing is impossible asalkan kita mau dan punya keyakinan gitu, that we can do it, and terus tekun untuk mencapai itu begitu. Terus if you want something, we have to work hard, smart to achieve it. So yeah, nothing is impossible asalkan ada keyakinan. Oke. Kalau Kak Harun gimana nih, Kak? Ya, kalau dari aku sih mungkin ini terdengar klise dan banyak orang yang sudah menyampaikan juga, tapi never afraid to be wrong. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut nanya, jangan pernah takut mencoba, dan kayak ambil aja jatah gagalnya yang kita punya sedini mungkin gitu loh. Right. Biar kita tahu gagalnya di mana, dan kalau sekarang kan di era di mana sekarang netizen sangat berkuasa, jangan pernah takut dengan apa kata netizen gitu kan. Kalau menurutku, kalau misalnya kita merasa apa yang kita lakukan itu benar, ya udah sih, maksudnya kayak what do they know gitu loh. We are the ones who know what we do gitu loh. Jadi ya kadang netizen perlu didengar. Kalau misalnya emang kritiknya itu sangat membangun, tapi kalau misalnya emang enggak, ya udahlah, ya biarin kayak angin lalu aja gitu. Kayak gitu sih. Dan persisten, dan persisten juga. Karena hasil tuh nggak akan instan. Jadi kayak persisten juga. Itu kayaknya tadi mungkin agak circle back to what Kak Mince said, yang banyak orang yang takut bertanya, banyak orang yang mungkin mempertanyakan, is this a stupid question? Am I the only one who have this question gitu kan? Kayak kalau aku tanya, orang-orang ngejudge nggak ya, kayak ih kok Vira punya pertanyaan aneh banget sih, dasar gitu kan? Mungkin gitu kali ya gitu. Tapi bener juga sih gitu. Maksudnya I mean, especially sebagai pelajar ya gitu. Maksudnya kan memang apalagi kan sebagai pelajar ada di lingkungan yang memang encourage you to ask gitu, to ask as many question as you like, dan mungkin buat beberapa orang it could be annoying gitu, tapi gitu kan, you don't live to please others gitu. You have to be considerate, of course you have to be considerate. I mean, nggak bisa seenaknya juga gitu kan. You still have to be considerate, but like in the end, it's like
you cannot please everybody, so why bother trying? Iya, dan juga kalau Gitu. kata salah satu profesorku dulu waktu aku di Michigan itu adalah, you are a student, you are entitled to be wrong. You're entitled to be wrong. Ya, Betul, jadi betul, kayak betul. ya udahlah, biarin aja. Emang lu in the end, lu pelajar ya udah, lu salah nggak apa-apa, karena emang in the end ya pelajar tempatnya salah. Yeah, Kalau nggak gitu kita nggak belajar. or maybe as a student you're entitled to be right, and then for the professor says it's my job to be right. So you're entitled to be wrong, and it's my job to be right, gitu kali ya. Iya. Oke. Ya udah nih, kayaknya kita udah, we went through all the questions. Kita mendapatkan banyak sekali informasi baru, pengetahuan baru. Semoga aja nanti, this podcast could lead into something more. Who knows? Maybe the right people would see it. I feel like kalau misalnya podcast ini bisa ditonton orang dan bisa memberikan inspirasi, even like touch one person, I feel like it's already very great. Jadi makasih ya Kak Mince, Kak Harun sudah bersedia ngobrol di weekend ini gitu. Stay safe, stay warm, and then thank you banget and take care. Bye. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih.